Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang aturan diperketat. Tidak semua KPMPKH yang cair di tahun 2023 akan cair lagi di tahap 1 tahun 2024. Bagi KPM PKH yang di dalam kartu keluarganya atau di dalam KK-nya ada ciri-ciri seperti ini, positif tidak cair di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Nah, kira-kira ciri-ciri di dalam KK yang seperti apa yang sudah bisa dipositifkan tidak akan cair bantuan PKH-nya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang aturan diperketat. Tidak semua KPMPKH yang cair di tahun 2023 akan cair lagi di tahap 1 tahun 2024. Bagi KPMPKH yang di dalam KK-nya ada ciri-ciri seperti ini, positif tidak cair di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, mengawali tahun 2024 hari ini di tanggal 1 Januari tahun 2023, meskipun hari ini adalah tahun baru, libur, mungkin banyak sekali para keluarga penerima manfaat ataupun pemerhati channel Diary Bansos yang mungkin libur rehat sejenak di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Ya, tidak mengurangi hal tersebut, di hari ini kita akan tetap memberikan informasi seputar bantuan sosial, utamanya bantuan sosial yang akan dicairkan oleh pemerintah di tahun 2024 ini. Di antaranya tentunya adalah bantuan PKH untuk tahap pertama tahun 2024. Bocoran yang kita terima dari Kementerian Keuangan di beberapa waktu yang lalu, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwasannya untuk bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 akan dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, semoga saja penyaluran bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 bisa dipercepat sehingga para keluarga penerima manfaat di awal tahun 2024 ini sudah bisa merasakan dan juga memanfaatkan bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2024 ya sahabat YouTube. Amin. Namun perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua, saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia memang memperketat aturan terkait dengan para penerima bantuan sosial. Salah satunya adalah bantuan sosial PKH. Nah, di sini tidak semua KPMPKH yang cair di tahun 2023 akan cair lagi di tahap pertama tahun 2024. Nah, alasannya apa? Karena yang pertama tentu bantuan PKH adalah bantuan bersyarat. Jadi, pemerintah memberikan bantuan kepada para keluarga penerima manfaat itu disesuaikan dengan syarat ya sahabat YouTube. Apabila ada KPM yang memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan PKH, tentu akan dilanjutkan ataupun dicairkan lagi. Namun bagi KPM yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan PKH, meskipun di tahun 2023 cair bantuannya, maka di tahun 2024 tidak akan cair bantuannya ya sahabat YouTube. Nah, di channel Diary Bansos telah merangkum ada 6 syarat atau 6 kriteria agar bantuan sosial PKH ini akan masih dicairkan di tahap pertama tahun 2024 ya sahabat YouTube. Silakan simak baik-baik dan cermati dan coba introspeksi diri apakah sahabat YouTube semua masih memenuhi 6 kriteria ini atau tidak ya sahabat YouTube. Yang pertama tentu masih memiliki komponen PKH. Jadi bantuan PKH salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH. Di video sebelumnya telah kita sampaikan komponen PKH yang akan dibayarkan ada 3.
komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan juga komponen kesejahteraan sosial. Meliputi kategori anak balita, ibu hamil, kemudian anak sekolah mulai SD sederajat hingga SMA, SMK sederajat, kemudian lansia usia 60 tahun ke atas, dan juga disabilitas berat. Jadi kalau misalkan ada ya penerima bantuan PKH yang di dalam KK-nya tidak ada komponen PKH lagi, mungkin di tahun 2023 kemarin si anak masih sekolah namun sudah lulus saat ini, bisa jadi ya seperti itu bantuan PKH-nya tidak akan dicairkan lagi karena sudah tidak memiliki komponen PKH yang tercatat di dalam KK-nya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, jadi coba cek dulu kakak sahabat YouTube semua, apakah masih ada komponen PKH atau tidak ya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu tercatat aktif di data DTKS. Nah, salah satu syarat untuk menerima bantuan PKH selain memiliki komponen PKH, salah satunya lagi yaitu harus tercatat aktif di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Itu merupakan syarat mutlak dan aturan yang tidak bisa dibantah lagi. Dan ini sudah disepakati oleh Kemensos, kemudian KPK dan sebagainya, bahwa setiap penerima bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu harus tercatat aktif di data DTKS. Nah, kalau misalkan ada penerima bantuan PKH di tahun 2023 nih, nah ternyata oleh pemerintah daerah atau mungkin sebab lainnya, mungkin karena sanggahan dari warga masyarakat sekitar si KPM tersebut menyatakan si KPM tidak lagi layak sehingga dikeluarkanlah si KPM tersebut dari data DTKS, maka itu bisa menjadi sebab bantuan PKH-nya tidak akan cair di tahap pertama tahun 2024 ya, seperti itu. Jadi syarat atau kriteria yang kedua harus tercatat aktif di data DTKS. Nah, untuk mengetahui apakah sahabat YouTube semua masih tercatat aktif atau tidak di dalam data DTKS, yang pertama bisa cek di website Cek Bansos, atau yang kedua bisa melalui aplikasi Cek Bansos, yang ketiga bisa bertanya ke pendamping sosial PKH atau ke operator 6NG desa agar dicekkan di 6NG status bantuan sosialnya seperti apa, status data DTKS-nya seperti apa. Jadi seperti itu ya, sahabat YouTube. Kemudian kriteria atau syarat yang ketiga agar bantuan PKH bisa cair di tahap pertama tahun 2024 nanti, yaitu memiliki data kependudukan yang aktif dan padan DTKS. Jadi antara data Dukcapil, data DTKS itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu apabila ada si keluarga penerima manfaat, ini data Dukcapilnya masih belum aktif ya, ini biasanya terjadi di komponen balita, sehingga si komponen balita itu tidak masuk di dalam data DTKS atau di dalam data DTKS-nya masih belum aktif ya, atau masih belum sinkron dengan data Dukcapil, maka ini bisa menjadi sebab KPM tersebut tidak akan cair bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian kriteria yang keempat atau syarat yang keempat agar bantuan PKH bisa cair di tahap pertama tahun 2024 nanti, yaitu bagi yang memiliki komponen pendidikan anak sekolah ya, ini harus tercatat aktif di data Dapodik yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolahan. Jadi itu juga syarat mutlak ya, karena banyak sekali di tahun 2023 memiliki anak sekolah namun tidak cair bantuan PKH-nya karena gara-gara tidak aktif di data Dapodik. Kemudian kriteria atau syarat yang kelima yaitu masih dinyatakan layak sebagai penerima bantuan PKH oleh pemerintah daerah. Nah, ada beberapa sebab KPM PKH dinyatakan tidak layak dapat PKH lagi oleh pemerintah daerah. Yang pertama, sudah kaya, mampu atau sejahtera. Kemudian yang kedua, meninggal. Yang ketiga termasuk ASN, TNI ataupun Polri. Yang keempat, pensiunan dari ASN, TNI dan juga Polri. Yang kelima, memiliki upah atau gaji di atas UMP atau UMK. Dan yang terakhir, memiliki pekerjaan yang sumber gajinya dari APBN atau APBD. Nah, sahabat YouTube, untuk yang keenam ini juga bisa di cross check di kakak sahabat YouTube semua. Di situ kan ada kolom pekerjaan ya. Nah, kalau misalkan di kolom pekerjaannya itu termasuk ASN, TNI atau Polri, kemudian pegawai BUMN, BUMD, atau mungkin di situ tertera anggota dewan nih ya. Nah, itu bisa jadi penyebab si KPM tersebut tidak dicairkan lagi di tahap pertama tahun 2024. Coba cross check kakak sahabat YouTube semua pekerjaannya seperti apa ya.
Kemudian syarat atau kriteria yang terakhir tentunya masih di-SK-kan atau ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan PKH di tahap pertama tahun 2024. Itu juga termasuk syarat mutlak ya, agar bantuan PKH di tahap pertama tahun 2024 itu masih bisa dicairkan. Karena banyak sekali di tahun 2023 KPM yang masih memenuhi syarat, memiliki komponen PKH, tercatat aktif di data DTKS ya. Namun gara-gara tidak di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuannya tidak dicairkan. Nah, sahabat YouTube semua perlu diketahui, Kementerian Sosial Republik Indonesia ya menetapkan ataupun meng-SK-kan seorang KPM sebagai penerima bantuan PKH, tentu salah satu landasannya adalah data yang disampaikan oleh pihak Pusdatin, kira-kira data DTKS itu bermasalah atau tidak, kemudian masih memiliki ataupun masih memenuhi syarat atau tidak. Jadi itu adalah salah satu ya hal yang tidak terpisahkan antara di-SK-kan dari Kemensos dengan syarat-syarat sebelumnya yang sudah kita sampaikan tadi ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube informasi kali ini. Nah, mari kita doakan bersama-sama semoga para keluarga penerima manfaat pemerhati channel Diari Bansos dimanapun berada, yang di tahun 2023 di tahap terakhir masih cair bantuannya, semoga di tahap pertama tahun 2024 masih cair bantuannya ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.